Tentunya pertemuan itu salah satunya adalah membahas para pengungsi Rohingya ini. Nah, topik perbincangan kami hari ini adalah nasib pengungsi Rohingya yang terombang-ambing. Bagaimana solusi terbaik sebetulnya? Sudah kami hadirkan di sini Profesor Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR fraksi PKS. Selamat pagi, Mas Jamil. Pagi juga. Ya, mungkin saya mulai dulu dari Prof gitu ya. Prof, kalau misalnya kan sekarang posisi Indonesia itu ya di saat yang sama kita semuanya kan manusia gitu ya. Betul. Mau membantu para pengungsi, tapi di saat yang sama sejauh ini posisi Indonesia, Malaysia dan Thailand itu masih enggan begitu. Nah, sebetulnya posisi terbaik Indonesia dalam kaitannya dengan pengungsi Rohingya ini bagaimana? Sebenarnya gini, posisi Indonesia pada saat ini itu sudah bagus. Dalam artian kita akan membantu mereka dari sisi kemanusiaan. Bahwa mereka perlu difasilitasi untuk mendarat di pulau tertentu, lalu kemudian dirawat. Tetapi kita tidak menjadikan mereka warga kita. Bagaimana mekanismenya tuh, Bro? Jadi mereka tentu ditampung, diberi makan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita mengundang UNHCR, lembaga PBB yang mengurusi masalah pengungsi ini. Dan kita minta agar UNHCR melakukan komunikasi ke berbagai negara yang mau menerima para pengungsi ini. Karena begini, kalau misalnya semua ditampung di Indonesia, sampai dengan hari ini itu menurut data UNHCR itu ada 11.000 orang. Betul. Kita tidak mau negara kita yang tadinya hanya sebagai negara transit menjadi negara tujuan. Kenapa? Karena pemerintah sulit untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini, sementara kita harus terbebani dengan masalah-masalah yang sebenarnya masalah ini masalah internasional, bukan masalah Indonesia. Nah, kita lebih baik daripada Malaysia ataupun Thailand karena bagi Malaysia dan Thailand mereka hanya membekali mereka-mereka yang di tengah laut ini yang katakanlah terombang-ambing dengan makanan dan lain sebagainya dan meneruskan ke tujuan mereka menurut pemerintah Thailand atau pemerintah Malaysia. Saya yakin Australia pun juga seperti itu. Nah, ujungnya adalah tujuan mereka ini adalah Indonesia karena Indonesia masyarakatnya sangat punya iba yang sangat tinggi, lalu mungkin karena solidaritas sesama muslim sehingga menampung, tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita akan terbebani dengan masalah-masalah pengungsi ini. Oleh karena itu saya usulkan 3 hal kepada pemerintah. Pertama adalah Indonesia mengajak ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, bahkan juga Australia untuk mengedepankan masalah kemanusiaan dalam menanggulangi pengungsi ini. Lalu yang kedua adalah Indonesia minta PBB, khususnya UNHCR, untuk lebih berperan aktif di dalam menangani mereka-mereka ini. Karena Indonesia tidak bisa terus-menerus terbebani dengan permasalahan ini. Dan yang terakhir, bila perlu, Indonesia menyediakan pulau seperti Pulau Galang yang menampung mereka-mereka ini sehingga mereka tidak berbaur. Karena kekhawatiran kita kalau mereka berbaur, mereka punya kontak dengan masyarakat kita, mereka mendapatkan KTP dengan mudah dan lain sebagainya, mereka akan terserap menjadi warga kita. Nah, oleh karena itu mereka harus ditaruh di pulau khusus. Di pulau tersebutlah kemudian UNHCR dan negara-negara lain memberi bantuan dana dan kemudian mereka bisa di-screening ya sampai ada negara-negara yang mau menerima para pengungsi ini. Yang terakhir sebenarnya ada satu lagi, yaitu kita melakukan pendekatan dengan Myanmar untuk mengubah kebijakannya terhadap kaum Rohingya ini. Karena sumber permasalahannya itu ada di Myanmar. Sehingga sebagai ASEAN, ya, kita minta perhatian itu sehingga tidak menjadi masalah yang berdampak pada regional maupun internasional. Anda sepakat dengan itu, Mas Jamil? Iya, tentu saja. Karena begini ya, sebelum saya menanggapinya, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Internasional WINA tahun 51 dan protokol tahun 67 tentang status pengungsi. Tapi kita punya instrumen hukum ya di Undang-Undang Dasar ya pasal 28G ya, kemudian juga di Undang-Undang HAM ya. Bahkan kita juga sudah meratifikasi instrumen HAM ya, baik internasional maupun juga dalam kawasan regional. Jadi dengan persoalan itu, dengan instrumen-instrumen tadi itu memang kita nggak bisa menolak kalau kemudian ada orang pengungsi katakanlah begitu datang ke tempat kita.
Nah karena kita belum meratifikasi itu, maka sepenuhnya ditangani oleh UNHCR. Ya, UNHCR lah yang kemudian memberikan status kepada mereka yang terdampar ini. Status mereka itu apa? Apakah pengungsi atau seperti apa? Ya, apakah mereka misalnya korban perdagangan dan penyeludupan manusia atau apa? Nah, kalau mereka sudah kemudian mendapat status pengungsi, maka Indonesia harus mengikuti itu, mengikuti hak-hak pengungsi tadi itu. Mereka bisa diberi izin tinggal sementara selama mereka memegang sertifikat sebagai pengungsi. Ya, nah karenanya menurut saya memang Indonesia Indonesia perlu mengambil langkah-langkah politik, ya. Langkah-langkah politik, misalnya seperti katakan Prof tadi, ya, bagaimana bisa melakukan komunikasi ya dengan negara asal pengungsi tadi itu untuk mengembalikan mereka. Ya, artinya kita membantu Myanmar, ya membantu UNHCR misalnya ya melakukan komunikasi politik kepada negara yang bersangkutan untuk mengembalikan. Dan ini memang kalau untuk di Aceh ya, ini kan bukan yang pertama ya. Sudah beberapa kali, bahkan mereka juga seingat saya pernah tinggal di sana misalnya selama 5 bulan. Artinya UNHCR menampung mereka di sana selama lebih kurang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, jadi bahkan juga di Sumatera Utara mereka juga ada ditempatkan di rumah detensi di Sumatera Utara. Kami juga pernah melihat mereka secara langsung. Nah, jadi saya juga sudah melihat di Lok Sukun di Aceh Utara. Jadi memang betul kata Prof tadi itu, mereka memang harus diisolasi, dan memang pemerintah Aceh sudah menempatkan mereka. Awalnya kan mereka di dekat pemukiman masyarakat, tapi menimbulkan persoalan baru. Akhirnya dipindahkan satu tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, di Langsa juga itu tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat. Bahkan ada juga yang sudah menikah dengan masyarakat Indonesia juga sampai 4-5 tahun kalau tidak salah itu. Ya, mungkin satu-satu nyelip seperti itu ya gimana Prof, kan nggak bisa dibatasi juga ya, pergerakan manusia yang begitu banyak. Kemudian ada yang nyelonong keluar dan sebagainya, itu memang nggak bisa diantisipasi. Kalaupun mereka harus ditampung begitu ya, sambil menunggu ini sebetulnya statusnya apa, sambil menunggu seperti tadi Prof bilang, di screening dulu ini negara mana nih yang kira-kira mau nerima. Itu berapa lama? Ada time limitnya nggak Prof? Kalau dari praktek ketika kita juga menampung orang-orang Vietnam yang dikenal sebagai boat people di Pulau Galang, itu jangka waktunya cukup panjang. Berapa waktu itu? Belasan tahun kalau saya nggak salah. Iya. Tapi itu memang dilakukan oleh UNHCR. Ada dana untuk itu. Kalau sekarang ini, kalau misalnya mereka-mereka ini ditahan di rumah detensi imigrasi, Rudenim, itu yang akan membiayai itu adalah APBN kita. Memang Rudenim ini untuk menahan orang-orang yang menyalahgunakan keimigrasian, aturan keimigrasian. Tetapi idenya adalah setelah mereka ketahuan, sambil menunggu mereka dideportasi atau dipulangkan, maka mereka ditaruh di Rudenim ini. Tapi yang kita dengar, bisa saja mereka ini sampai 2 tahun. Dan ketika mereka mau dipulangkan, negaranya tidak mau menerima, dan kemudian juga tidak ada alat transportasi bagi mereka untuk kembali ke negaranya. Lalu bagaimana dong solusi terbaik? Karena kan kalau misalnya kita lihat mengenai masalah Rohingya ini kan sebenarnya orang Rohingya atau etnis Rohingya itu sudah ada sejak ratusan tahun gitu di Myanmar. Cuma statusnya nggak jelas, mereka nggak diterima gitu. So, what's going to happen kalau misalnya Myanmar tetap ya nggak mau gitu loh? Ya ini yang jangan kemudian Indonesia yang harus berpikir sendiri kan gitu. Itu tidak fair. Saya pikir PBB yang harus punya sikap yang tegas terhadap masalah ini. Tapi memang Prof, saya ingin sedikit menambahkan bahwa ketika mereka ditempatkan di rumah-rumah detensi ya di Indonesia, apakah di Sumatera Utara misalnya, memang itu ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh APBN, tapi itu menyangkut dengan operasional petugas, Prof. Tapi kalau mereka itu seluruhnya ditanggung oleh UNHCR, makan mereka semuanya lah, ya bahkan juga untuk uang pegangan sehari-hari mereka juga ditanggung oleh UNHCR. Jadi memang menurut saya dalam kondisi seperti ini tentu Indonesia nggak bisa mencampuri, nanti dianggap intervensi ya kalau misalnya kita mencampuri urusan Myanmar. Tapi kita berharap PBB ya bisa mengambil alih ini ya, bagaimana bisa kemudian masyarakat warga ini ya bisa tetap aman ya, bisa tetap aman. Saya pikir dalam konteks hak asasi manusia ya semua negara harus menghormati ya hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya. Dan kita juga jelas ya dalam undang-undang dasar kita masalah hak asasi manusia ini sangat jelas, bahkan bisa tinggal di Indonesia, bisa mendapat suaka politik juga di Indonesia. Sepakat Prof dengan PBB harus mengambil alih.
Ya memang harus PBB yang mengambil alih karena ini bukan masalah Indonesia sendiri dan Indonesia jangan sampai terbebani dengan permasalahan seperti ini. Lalu kemudian kita juga harus paham kepada terutama ini kepada masyarakat, jangan kemudian masyarakat mengambil tindakan sendiri. Memang rasa iba masyarakat sangat tinggi, tetapi ini harus diserahkan kepada pemerintah. Biarlah pemerintah yang menyelesaikan permasalahan ini. Kalau misalnya masyarakat sudah dengan rasa ibanya menerima mereka dan lain sebagainya, bukannya tidak mungkin mereka ini merasa feel at home di Indonesia, lalu mereka akan mengundang kerabat-kerabatnya. Kalau sekarang selama 2 tahun udah ada 11.000, bagaimana nanti kalau misalnya dalam 2 tahun yang kemudian, mungkin angka 11.000 akan bisa lebih besar lagi karena kerabat, saudara, teman dan lain sebagainya akan masuk. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Lapangan pekerjaan di Indonesia itu semakin lama semakin mengecil, apalagi kita harus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana negara-negara ASEAN penduduknya mungkin mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi ini semua harus menjadi pemikiran di masyarakat. Kita tidak bisa sekedar solidaritas minta supaya mereka ditampung di Indonesia. Solidaritas dalam konteks kemanusiaan memang boleh, tetapi tidak kemudian menjadikan mereka warga kita. Dan kemudian nantinya pemerintah yang akan mengalami kesulitan. Itu yang saya himbau kepada masyarakat kita. Dampak secara ekonomi dan sosial misalnya seperti tadi kata Prof bilang gitu, mereka bawa keluarganya segala macam untuk mencari tempat tinggal yang aman gitu. Itu dampak kedepannya akan seperti apa? Dampaknya banyak sekali. Misalnya saja kalau seperti tadi disampaikan Pak Nasir bahwa mereka ini dibiayai oleh UNHCR, maka dengan status pengungsi mereka tidak perlu kerja sambil menunggu mereka ditampung di negara lain, mereka akan dapat uang. Dan kalau mereka dapat uang, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat di sekitar. Karena masyarakat kita belum tentu bisa menikmati apa yang mereka nikmati. Mereka akan malas bekerja, mereka kemudian juga akan meminta belas kasihan dari masyarakat sekeliling. Bahkan mungkin seperti tadi cerita menikah, mereka mencoba untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mencari jodoh warga negara Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah dialami oleh kita. Misalnya saja mereka-mereka yang mau ke Australia, di Sukabumi itu sudah banyak seperti itu. Ya, dengan alasan bahwa mereka dalam status pengungsi. Bahkan kalau mereka diberikan nasi bungkus, mereka mungkin aja menolak. Mereka bilang, kami ini pengungsi, kami minta Kentucky Fried Chicken. Jadi kalau misalnya pemerintah kita tidak bisa memberikan rakyat kita Kentucky Fried Chicken, sementara mereka diberikan Kentucky Fried Chicken, pertanyaannya adalah pemerintah apakah adil atau tidak? Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi, dari segi kemanusiaan, kita tampung, kita jangan biarkan mereka di tengah laut, saya setuju. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus memfasilitasi mereka menjadi warga kita, dan pemerintah masih punya 250 juta rakyat Indonesia yang harus diurus begitu. Ya makanya pemerintah menurut saya Prof harus mengambil langkah-langkah dan strategi kemanusiaan dalam arti mengantisipasi ya masifnya nanti jumlah pengungsi akan datang ke Indonesia. Sebab kalau tidak diantisipasi menurut saya ya seperti yang Prof bilang tadi itu sampai Februari 2014 kalau saya tidak salah itu sudah ada belasan ribu yang mendaftar ke UNHCR karena Indonesia ini negara favorit loh. Negara favorit untuk mencari suaka dan para pengungsi. Ya, apalagi kalau kita lihat kasus pengungsi yang ada di Aceh itu bisa saja mereka ingin ke Malaysia atau ke Thailand lalu terdampar di Aceh karena memang secara geografis perairan Aceh dengan Thailand dan Malaysia itu dekat gitu. Betul, karena juga selain pengungsi Rohingya juga kemarin juga ada pengungsi Bangladesh yang memang sebenarnya tujuannya bukan Indonesia melainkan Malaysia. Baik, terima kasih banyak di sini Mas Muhammad Nasir Jamil anggota DPR fraksi PKS sudah di sini dan juga Prof Hikmanto. Tapi satu hal, pengawasan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Sebab kekurangan sarana dan prasarana ya sambil menunggu respon UNHCR, pengawasan itu penting. Minimnya pengawasan akan menimbulkan masalah baru nanti. Dan kedua, jangan sampai pemerintah katakanlah pengawasan kurang atau kurang memberikan hak azazi terhadap mereka, lalu kita dikritik dunia. Kita harus tegas sama dunia bahwa kita membantu, tapi jangan kemudian mereka mengkritik kita. Karena kalau misalnya itu selesai urusan sama Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof dan juga Mas Jamil di sini. Dan berikutnya